Jakarta sekitaran tahun 2002. Perkenalkan, namaku Dina. Aku adalah seorang mahasiswi yang berkuliah di salah satu universitas yang berada di kota Jakarta. Di saat ini aku masih berada di semester 4 kuliahku. Dan seperti biasanya, kampusku ini akan mengadakan sebuah acara besar tahunan yang biasanya diadakan di setiap semester ganjil, yang mana nantinya akan ada penampilan dari masing-masing jurusan dan angkatan di kampusku. Aku pun sangat tertarik untuk ikut ambil bagian di pentas itu, karena memang aku belum pernah sama sekali ikut perform di setiap acara kampus diadakan. Rencananya pengumumannya akan disebarkan 1,5 bulan sebelum acara itu diselenggarakan. Jadi saat itu aku memang sudah mau ujian akhir semester, dan akhir semester 4 ini pun tersisa 1 minggu lagi. Awalnya aku ragu untuk memutuskan ikut atau tidak. Dan yang lebih membuat aku bimbang adalah apakah aku akan menari secara berkelompok ataukah aku akan menari secara solo. Kalau aku harus menari solo, tandanya aku pun harus meminta izin kepada semua teman-teman di kelasku, karena memang satu kelas hanya diperbolehkan menyumbang satu perform. Nah, di jurusanku ini memanglah hanya ada 4 kelas saat itu, akan tetapi jika digabung dengan jurusan yang lain, ya akan super ramai. Bayangkan saja, jika setiap kelas ada 3 yang ikut menyumbang perform, acara mau selesai sampai kapan? Dan akhirnya setelah bermusyawarah dengan teman-teman satu kelas, akhirnya kami pun semua sepakat untuk memberikan aku kesempatan menari solo pada acara kali ini. Teman-teman sekelasku juga percaya jika aku nantinya akan bisa tampil dengan maksimal. Lagi pula, teman-teman sekelasku ini memang kurang begitu kompak, jadi mereka pun tidak begitu memaksakan diri untuk mengikuti perform. Dan setelah semuanya sepakat, aku pun mulai mendaftarkan diri ke panitia. Dan sekarang tinggal aku. Ya, aku akan memutuskan untuk membawakan tarian apa. Para peserta akan diberikan kesempatan 5 hari untuk menentukan akan membawakan tarian apa nantinya. Inilah momen yang aku tunggu-tunggu sebetulnya. Walaupun nantinya akan ada hambatan di atas panggung, ya setidaknya aku akan punya pengalaman dan sudah berusaha. Ini akan menjadi prestasi untuk diriku sendiri walaupun tanpa mendapatkan piala. 2 hari sebelum aku mendaftarkan diri untuk perform, aku masih bingung kala itu untuk membawakan tarian apa. Sampai akhirnya terlintaslah di pikiranku kala itu jika aku akan membawakan salah satu tarian asli dari desaku saja. Dan sedikit latar belakang juga, mengapa aku memilih menari tarian daerah asal desaku. Ya, karena nenekku adalah seorang penari juga. Itulah juga kenapa aku mengambil jurusan seni tari. Jadi di keluargaku ini memang sudah menjadi turun-menurun yang bisa menari tarian tradisional. Tapi tidak termasuk ibuku ya. Karena memanglah ibuku ini kurang menyukai tari-tarian, dan akhirnya dia pun tidak menekuninya. Tapi walaupun demikian, ibuku ini bisa juga menari walaupun tidak begitu mahir. Jadi memang mungkin darah seni tari ini aku dapatkan dari keluarga besarku. Dan saat itu juga aku merasa senang karena nantinya aku juga bisa sekalian pulang kampung. Memang terakhir kali aku pulang kampung dulu sekali, sekitar umurku masih 6 tahun. Aku ini lahir, besar, dan tinggal di kota Bandung. Karena ayahku mempunyai pekerjaan yang harus membuatnya menetap di kota Bandung. Tapi orang tuaku dan nenek kakek dari kedua orang tuaku asli dari Jawa Tengah bagian selatan. Jadinya aku orang apa dong? Ya aku tetaplah orang Jawa Tengah, tapi tinggal di Bandung, sedangkan di Jakarta ini aku hanya berkuliah saja. Di siang itu sudah selalu terbayang akan nikmatnya pulang kampung, ya sekaligus untuk refreshing. Aku pun bersemangat berangkat ke kampus untuk bertemu dengan beberapa panitia pendaftaran pentas. Akhirnya aku pun fix
untuk membawakan tarian pilihanku ini yang berasal dari desaku. Waktu itu aku betul-betul yakin tidak akan ada hambatan apapun. Dan di malam harinya aku pun langsung bercerita ke teman dekatku di masa SMA dulu. Kebetulan kita ini adalah sama-sama mahasiswi di kampus. Dan di kampus yang sama dan jurusan yang sama. Nama temanku ini adalah Ratna. Ratna ini walaupun umurnya sama denganku, tapi dia adalah adik kelasku. Angkatannya di bawah 1 tahun dari aku. Dalam perbincangan itu aku juga berencana untuk mengajak Ratna untuk ikut ke kampungku. Ya sekalian liburan semester lah ya. Lagian supaya nantinya dia juga tahu bagaimana prosesnya perform dan upacara-upacara sebelum pentas tarian daerah dilaksanakan. Dan akhirnya kita pun berencana akan berangkat ke kampungku setelah ujian akhir semester, yang berarti itu adalah minggu depan. Agar kami bisa lebih lama latihannya dan lebih matang persiapannya nanti. Dan setelah berbincang dengan Ratna, besoknya aku pun langsung berangkat pulang ke rumahku di Bandung dengan maksud meminta izin kepada ibuku. Jadi memang aku ini kurang begitu dekat ya dengan ibu. Dan jika ada apa-apa, ya aku pasti akan menceritakan dadakan atau ya ketika mepet-mepet gitu ya. Setibanya di Bandung aku pun langsung disambut hangat oleh ibuku. Bu, Dina mau ikut pentas tari dong. Nanti di kampus. Tapi masih lama sih semester depan. Setelah UTS lah ya. Seru tuh. Ibu boleh nonton dong, kata ibuku. Ya boleh dong bu. Memangnya aku memang niat mau ngajak ibu, jawabku bersemangat. Memangnya nantinya kamu mau bawain tarian apa sih? Tanya ibuku lagi. Nah itu dia bu. Aku rencananya mau membawakan tarian dari kampung kita. Nah, nantinya Dina mau minta diajarin deh sama nenek. Dina pulang kampung ya, Bu. Loh, kenapa harus ke sana? Seketika raut muka ibu pun berubah. Terlihat dari ekspresinya jika ibu ini tidak suka dengan rencanaku ini. Aku yang kala itu merasa bingung dengan perubahan sikap ibu, mencoba menjelaskan lagi pada ibuku. Ya kan, biar sekalian nenek yang ngajarin, Bu. Lagian aku kan sudah lama nggak pulang kampung. Ya, hitung-hitung sekalian ngisi waktu libur juga. Kok bisa-bisanya sih ya kamu kepikiran ke sana? Udah, kamu cari yang lain aja narinya. Tarian yang lain, jawab ibu ketus. Aku pun semakin bingung dengan sikap ibu yang tiba-tiba saja berubah ketus. Ya akhirnya aku pun memilih diam. Aku terus berpikir, bagaimana cara bicaranya jika aku mengganti tarian ke panitia? Kan gak enak banget harus ke kampus lagi. Takut disangka pelin-pelan nantinya. Dan karena merasa sudah tak mendapat dukungan dari ibuku, aku pun akhirnya mencoba untuk bercerita ke bapak. Saat itu memang bapakku sedang berada di luar kota dalam rangka perjalanan dinas. Jadinya aku pun menghubunginya via telepon. Halo pak, nanti Dina mau ikut pentas seni dong di kampus. Dina mau nari daerah, ujarku. Wah, keren banget tuh Din. Memangnya kamu rencananya mau nari apa? Tanya bapak di seberang telepon sana. Dina mau bawain tarian yang dulu nenek suka bawain waktu muda. Nah, jadinya Dina mau minta ajarin langsung deh sama nenek. Mendengarkan hal itu, bapakku tiba-tiba juga langsung tidak setuju. Tapi memang setidaknya ya tidak ketus seperti ibuku. Sebaiknya kamu ganti aja deh tema kamu. Kan banyak tuh tarian di Indonesia yang lebih bagus. Bapak kurang suka deh kalau kamu belajar tarian kampung kita, ujar bapakku kala itu. Aku pun mulai bertanya-tanya dalam hatiku. Kok aneh ya? Kenapa bapak dan ibuku gak ada yang dukung aku menari tarian daerah? Akhirnya aku pun berusaha mencoba menjelaskan ke bapak lagi. Ya pak, lagian kan Dina sudah terlanjur daftarin tema ini ke panitia. Jadi sudah gak bisa diganti lagi. Semuanya sudah disusun untuk konsep panggungnya. Dina kan juga gak mau dianggap pelin-pelan pak. Bapakku kala itu hanya menghela nafas sepanjang saja tanpa memberikan jawaban. Ya sudah Din, besok kan kamu mau mulai ujian akhir. Sekarang kamu istirahat aja dulu ya. Nanti tanya lagi aja sama ibumu, yang penting bapak sudah jelasin ke kamu kalau bapak itu gak suka kamu menari tarian itu ya.
Bapak tutup ya teleponnya. Assalamualaikum. Sambungan telepon pun ditutup. Sudah capek-capek ngerayu, tetap saja tidak diperbolehkan. Tapi karena keinginanku yang sangat kuat, pada akhirnya aku pun tetap nekat menjalankan semua rencana yang sudah aku buat. Walaupun nantinya aku harus berbohong pada kedua orang tuaku. Di malam itu pun, aku mencoba mencari alasan untuk bagaimana nantinya aku bisa diizinkan untuk pergi. Sampai akhirnya aku pun mempunyai satu ide. Ya, biar si Ratna saja nantinya yang meminta izin pada ibuku. Pura-puranya kita nanti mau ada acara makrab UKM. Ya, UKM itu semacam acara ekskul kalau di SMA. Dan di keesokan harinya aku pun langsung bergegas menghubungi Ratna untuk menceritakan semua rencanaku ini. Hingga akhirnya sepakatlah kita untuk membuat alasan izin ke orang tuaku jika kami akan mengikuti acara makrab, dan begitu pula aku juga meminta izin ke orang tua Ratna dengan alasan yang sama. Seminggu ke depan setelah UAS, kala itu aku dan Ratna berangkat ke rumah ibuku di Bandung untuk meminta izin. Bu, aku sudah ganti tariannya, jadi tarian yang lain saja. Tapi nanti Dina mau ikutan acara makrab ya Bu, sama anak UKM Pers. Ya paling seminggu lah ya. Boleh ya Bu, boleh ikut ya. Kan sekalian mau liburan semester, izin aku dan Ratna pada ibuku. Memangnya sama siapa saja? Tanya ibu pada aku dan Ratna. Ada banyak tante, nanti kawan-kawan di sana. Aku juga nanti berangkatnya dari sini kok sama Dina, kata Ratna menjawab pertanyaan ibuku. Oh, sudah. Tapi nanti ibu minta nomor telepon Ratna ya. Siapa tahu nanti ada darurat terjadi apa-apa, ibu kan juga bisa telepon Ratna, pinta ibuku kala itu. Aku pun segera memberikan nomor HP Ratna. Lalu aku dan Ratna pun saling melirik. Kok aneh ya? Kenapa ibuku nggak minta surat perizinan dari kampus? Kenapa cuma minta nomor Ratna? Ya sudahlah, bagus juga kesempatan. Akhirnya izin dari ibuku berhasil kami dapat. Dan tibalah hari keberangkatanku ke kampung nenek di Jawa Tengah bersama dengan Ratna. Kami berdua berangkat dari rumahku di Bandung dengan menggunakan bus di hari Rabu pagi saat itu. Di sepanjang perjalanan aku sangat merasa senang karena aku akan bertemu lagi dengan nenekku. Ya, aku pun tak sabar ingin segera belajar menari bersama dengan nenek. Tapi di sisi lain, aku juga sekaligus merasa bersalah karena sudah berbohong pada kedua orang tuaku. Dan singkat cerita, di sore harinya, tibalah kami di kampung nenekku. Dari terminal kota menuju ke desa nenekku, kami pun harus menaiki becak sekitar 15 menit. Nah, kedatanganku kali ini juga tanpa memberitahu nenek sebelumnya, jadi memang untuk surprise buat nenek. Ya, nenek akan kedatangan cucunya yang memang sudah lama sekali tidak pulang kampung. Terbayang sudah raut bahagia nenekku ketika aku nanti tiba di rumahnya. Jadi rumah nenekku ini memang berada di pedesaan yang sangat terpencil. Desanya masih sangat sepi, jarak antara rumah dengan rumah yang lain bisa berjarak sekitar 20 meteran, dan biasanya dibatasi oleh kebun. Mobil pun belum bisa masuk, ya hanya bisa becak saja karena memang letak rumah nenekku ini berada di tepian sawah. Dan setibanya kami di rumah nenek, kala itu aku melihat nenek sedang mengurus tanamannya di depan rumah. Assalamualaikum, nenek, aku datang, teriakku kala itu sambil tersenyum. Melihat kedatanganku dan Ratna, nenek kala itu terlihat agak bingung dan sepertinya memang tidak mengenaliku. Ya, aku pun baru sadar. Wajar saja nenek bingung karena memang aku terakhir datang dan bertemu nenek kira-kira 14 tahun yang lalu. Nenek, ini aku Dina, cucumu, ujarku mencoba mengingatkan nenek. Oh alah, ini Dina toh, cucuku yang paling cantik. Sudah besar ya kamu, Nduk. Kami pun lalu saling berpelukan, terlihat nenek menangis haru kala itu. Ini siapa, Nduk? Tanya nenek ketika menyalami Ratna. Ini Ratna, Nek. Ini teman kuliahku, jawabku sambil tersenyum. Nenek kala itu pun agak heran juga. Kenapa aku ini masih hafal dengan jalan menuju ke rumahnya? Dan kenapa aku masih bisa hafal rumah nenek?
Jadi, sebetulnya nenekku ini semacam artis di saat mudanya dulu. Dia itu sangat terkenal di kota itu karena memanglah nenekku dulunya adalah seorang penari handal dan sering mengisi acara-acara besar di daerah kampungku. Maka dari itu, ketika aku sekali bertanya dengan para tukang beca yang berada di sekitar terminal tentang nama nenekku, semuanya pun langsung tahu alamat rumahnya. Nenekku ini pun terlihat masih segar dan awet muda padahal umurnya sudah 71 tahun kala itu. Ya, nenekku masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Ketika mulai masuk halaman rumah, aku seketika bernostalgia dengan masa kecilku dulu. Dan semakin masuk ke rumah, aku pun makin kegirangan mengenang semua masa kecilku. Ya, rumah nenek ini betul-betul tidak berubah. Sama sekali tidak berubah. Semuanya masih sama seperti kala dulu aku datang. Di situ pun kami disediakan kamar menginap untuk 1 minggu ke depan di kamar bekas ibuku dulu. Posisi kamarnya ada di tengah. Kamar nenek sendiri ada di belakang dan kamar yang di depan kosong. Entahlah kenapa kami ditempatkan di kamar tengah. Kala itu nenek terlihat sumringah dan betul-betul antusias menyambut kami berdua. Tapi kala itu pun aku juga merasa bingung. Kenapa nenekku tidak menanyakan ibuku? Tapi aku pun mencoba menepis semua itu karena aku juga sangat menikmati momen kebersamaanku bersama nenek. Dan di malam harinya, ketika kami bertiga makan malam, disitulah aku mulai bercerita tentang acara pentas seni di kampusku. Nek, nanti aku mau ikut pentas tari di kampusku, Nek. Nenek ajarin aku tarian sini ya. Aku niatnya seminggu di sini, Nek. Kataku kala itu penuh harap. Wah, boleh, boleh. Bagus sekali itu. Sama kamu juga ya, Nduk? Tanya nenek ke Ratna. Enggak, Mbah. Aku cuma mau lihat prosesnya saja, kata Ratna. Oh, ya wes. Tapi kamu boleh juga kok ikut latihan. Nah, kalau gitu Din, besok kita beresin kamar depan. Kita latihan di situ saja, lebih luas, kata nenekku penuh semangat. Kami pun akhirnya sepakat untuk berlatih di kamar depan. Rencananya besok pagi sekitar jam 10 kami akan memulai latihan pertama. Tapi nenekku mengatakan bahwa sebelum mulai berlatih, besok subuh aku akan diajak oleh nenek ke suatu tempat. Ya, hanya aku. Ratna tidak boleh ikut. Karena menurut nenek, ini adalah ritual wajib yang harus dilaksanakan sebelum seseorang belajar tarian daerahku. Menurut nenek, aku itu harus dikuatkan supaya nanti pada prosesnya semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Dan aku pun ya menurut saja waktu itu. Dan benar saja, keesokan subuh, nenekku sudah masuk ke dalam kamarku lalu membangunkanku. Kala itu nenek sudah memakai pakaian yang rapi, persis seperti penari yang akan manggung. Sanggul dan selendangnya sudah tertata rapi. Ditambah aroma parfumnya yang khas, semerbak memenuhi seantero kamar. Aku pun disuruh untuk segera bersiap. Tapi ada satu syarat yang menurutku cukup aneh. Ya, kala itu aku dilarang untuk memakai baju dan juga daleman. Jadi saat itu aku hanya diperbolehkan untuk memakai kain jarik saja. Aku pun sekali lagi masih tetap menuruti semua persyaratan dari nenek. Lalu setelah itu pun kami keluar rumah dan keluarnya pun harus lewat pintu belakang. Nenek mengajakku ke suatu tempat seperti lapangan kecil ya, yang letaknya tak jauh dari rumah. Nah, sesampainya kami di lapangan kecil itu, di sana juga sudah terlihat ada semacam kendi dan juga bunga-bunga. Ada juga daun-daun semacam mungkin pandan, sirih. Memang tak begitu jelas ya, karena kala itu subuh dan masih gelap. Aku pun saat itu merasa heran. Siapa dan kapan semua ini disiapkan? Tapi tak lama kemudian, nenekku tiba-tiba melepaskan sanggulnya dan terlihatlah tergerai rambutnya yang panjang. Sambil dia terus berkidung atau bernyanyi,
aku pun mulai dimandikan air kembang yang sudah disiapkan. Berdiri bulu kuduku karena selain aura mistis yang terasa pagi itu, memang cuacanya sangat-sangat dingin. Air pun perlahan terasa mengalir dari atas ubun-ubun sampai ke mata kakiku. Lama-kelamaan terasa mulai sangat segar. Segar sekali rasanya. Air terus disiram ke tubuhku yang hanya berbalut kain jarik. Dan setelah dinyatakan selesai, nenekku pun akhirnya menyuruh aku mengganti kain jarik yang kukenakan dengan kain jarik yang sudah disiapkan di situ. Setelahnya, barulah kita pulang kembali ke rumah. Sesampainya di dalam rumah, aku pun sempat disisirin oleh nenekku. Disiapkan baju. Padahal ya aku kan bisa nyisir sendiri, pikirku. Udah gadis ya kamu, Duk? Udah punya pacar? Tanya nenek. Belum, Nek. Belum kepikiran, sahut aku sambil bercanda. Iya, bagus. Nanti aja pacarannya. Kamu fokus belajar dulu. Dah, sekarang kamu tidur lagi kalau masih ngantuk. Nenek mau beres-beres kamar untuk nari ya, kata nenekku sambil mengantarkan aku kembali ke dalam kamar. Dan sekitar jam setengah 8 pagi, aku dan Ratna pun sudah bangun. Kemudian kami pun sarapan dan setelahnya kami mulai bersiap-siap untuk latihan. Ya, lokasi latihan di kamar depan kala itu sudah terlihat lebih rapi dari kemarin. Lengkap dengan beberapa cermin yang sengaja diletakkan di sudut ruangan. Dan ketika aku memasuki kamar depan saat itu, aku kala itu melihat nenek yang sedang berjalan perlahan seperti sedang mengitari ruangan. Kemenyan dan sesajen juga terlihat di sudut ruangan kamar. Ah, sudah siap ya? Yuk sini, kita pemanasan dulu, kata nenek. Dan akhirnya hari itu pun kita memulai latihan pertama. Aku sangat bersemangat kala itu hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Aneh sekali, sangat aneh. Saat itu aku benar-benar tidak merasakan capek atau lelah sama sekali. Padahal kala itu hampir 6 jam lamanya kami berlatih menari. Tapi sangat berbeda dengan Ratna yang kala itu terlihat sangat kelelahan sampai-sampai mukanya terlihat pucat. Mungkin memang dia tidak terbiasa, pikirku kala itu santai. Hari pertama latihan pun berjalan lancar sampai akhirnya satu keanehan pun terjadi. Tepat di malam Jumat saat itu aku bersama Ratna sedang santai ngobrol-ngobrol di dalam kamar sambil mengemil kuaci. Tiba-tiba saja aku terbatuk. Aku anggap awalnya itu adalah batuk biasa. Sampai akhirnya aku merasakan sensasi yang berbeda di tenggorokanku. Dan ketika aku batuk lagi kala itu ku coba tutupi dengan tangan. Dan ketika aku melihat telapak tanganku sudah ada bercak merah di situ. Ya, aku batuk darah. Ratna pun ikut kaget melihat aku yang tiba-tiba saja batuk darah. Dengan bergegas, Ratna pun langsung keluar kamar untuk mengambilkan aku minum. Kala itu rasanya lama sekali aku menunggu Ratna di dapur. Tenggorokanku kala itu rasanya sudah sangat-sangat tidak nyaman. Lama banget sih si Ratna. Akhirnya aku pun mulai beranjak dari tempat tidur, berniat untuk mengambil sendiri air minum di dapur. Tapi baru saja aku berdiri, Ratna tiba-tiba saja datang. Gelagatnya tapi terlihat aneh. Terlihat seperti orang yang ketakutan sambil terus saja menoleh ke arah pintu kamar. Dia memegangi gelas yang sudah berisi air dengan tangan yang bergetar. "Kamu kenapa sih?" tanya aku ke Ratna. Nih, Ratna masih terlihat aneh sambil menyodorkan aku gelas dengan tangan yang gemetar. Aku pun langsung meminum habis air itu dan setelah aku minum, aku pun mulai membersihkan darah yang berada di spray. Lalu bersiap-siap untuk tidur. Saat itu aku belum berpikir macam-macam. Ya, aku hanya berpikir jika aku hanyalah panas dalam karena kelelahan. Tapi saat itu Ratna mulai berubah setelah mengambil air di dapur tadi. Setelah aku akan bersiap tidur kala itu pun Ratna masih duduk termenung di ujung kasur. "Kamu kenapa sih? Kok aneh banget dari tadi? Ayo tidur," ajak aku. "Memangnya kita baliknya kapan ya, Din?" tanya Ratna.
Kan baru semalam kita di sini. Rencananya kan seminggu. Memangnya ada apa sih? Kamu homesick? Tanyaku. Nggak ada, nggak ada apa-apa sih. Ya udah, yuk tidur aja. Besok kan mau latihan lagi. Jangan lupa baca doa. Iya, kata aku. Di sini tumben ya. Jadi Ratna tiba-tiba menyuruhku berdoa sebelum tidur. Itu suatu hal yang aneh. Dan akhirnya kami pun berdua tertidur malam itu. Sekitar jam 2 dini hari aku pun terbangun karena kala itu tenggorokanku terasa gatal lagi. Dan dengan malas aku pun mulai beranjak dari tempat tidur menuju ke dapur untuk mengambil air minum. Jadi dapur itu posisinya ada di ruangan paling belakang rumah. Jadi ketika aku akan ke dapur maka aku pun harus melewati kamar nenekku. Dan ketika aku melintasi kamar nenekku, aku pun agak heran karena saat itu aku melihat seperti ada gerakan di dalam kamar karena memang pintunya sedikit terbuka. Masa iya nenek jam segini belum tidur? Apa sedang sholat? Ya sudahlah. Aku pun lanjut berjalan ke dapur. Dan ketika aku sudah ada di dapur, saat itu aku mendengar seperti ada suara orang yang sedang memotong kayu di halaman belakang. Siapa yang potong kayu malam-malam begini? Aku coba mengintip dari balik jendela dan ternyata itu nenek. Buat apa nenek motong kayu jam segini? Sudah malam, nah jika nenek di sini, terus tadi siapa yang di dalam kamar? Akhirnya, aku pun bergegas menuju ke kamar nenek untuk memastikan. Aku pun memberanikan diri untuk mengintip. Sebenarnya ada rasa takut juga kala itu dan juga berasa tidak sopan. Dan ternyata di dalam kamar nenek kala itu tidak ada siapa-siapa. Tampak kamar nenek yang remang. Wangi kemenyan semerbak memenuhi ruangan kamarnya. Terlihat di dinding kala itu terpajang foto kakekku yang kini memang sudah meninggal. Sejenak aku pun tersenyum mengingat kebersamaanku dengan kakek. Dan setelahnya aku pun memutuskan untuk kembali ke kamarku. Dan ketika aku baru mulai melangkah, tiba-tiba aku pun merasa kakiku menyandung sesuatu yang ternyata itu adalah sebuah tampah yang mana isinya ada ayam mentah, bunga-bunga, buah, dan beberapa benda asing lainnya. Saat itu aku tidak berpikir jika itu adalah sesajen karena sesajen yang biasa kulihat tidaklah seperti itu. Aku pun coba menggeser tampahnya agar tidak menghalangi jalan, tapi tanpa sengaja. Kala itu aku melihat ada foto anak kecil, ada rambut dan celana dalam perempuan. Aku pun terkaget karena ketika aku cermati ternyata itu adalah celana dalam milikku. Tapi ini siapa? Siapa di foto itu? Awalnya aku bertanya-tanya, tapi akhirnya aku pun tersadar jika foto anak kecil itu adalah aku ketika waktu kecil. Aneh. Kenapa bisa ada semua ini di sini? Buat apa ini? Aku pun yang panik. Akhirnya tak sempat mengambil celana dalamku. Aku pun langsung bergegas masuk kembali ke kamarku dengan perasaan yang tidak menentu. Akhirnya aku pun tertidur. Besoknya adalah hari ketiga di rumah nenek dan hari kedua latihan. Kami pun bersiap untuk pelatihan lagi, tapi kali ini Ratna tidak ikut latihan karena merasa tidak enak badan. Jadi hari ini dia hanya menonton saja. Hari itu pun aku latihan juga diselingi dengan istirahat, tidak seperti kemarin yang benar-benar tanpa jeda. Dan di sela-sela istirahatku, Ratna kala itu bertanya sambil berbisik, "Din, nenek kamu gak pernah sholat ya?" Kata Ratna. Iya juga ya. Tapi udah biarin aja. Memang keluargaku juga bukan keluarga yang taat agama kok, kata aku. Ratna, masa iya ya? Semalam aku tuh ke kamar nenek. Nah, aku lihat ada fotoku di baskom dan juga ada celana dalamku di sana. Sama ada rambut, tapi nggak tahu deh. Rambutnya panjang agak keriting gitu. Mirip rambutku sih, tapi apa iya? Ceritaku ke Ratna setengah berbisik takut nenekku mendengar. "Hah, serius kamu?" Tanya Ratna kaget. "Iya beneran. Kira-kira itu apa ya?" "Ya kamu kan keluarganya, masa nggak paham?" Sahut Ratna seolah ia seperti tahu sesuatu. Tapi semalam kamu kenapa sih? Apa yang terjadi sih?" Tanya aku lagi ke Ratna. "Semalam itu aku lihat nenekmu aneh." Namun belum selesai Ratna bercerita, tiba-tiba nenek datang sambil membawa 2 gelas teh hangat.
"Ayo, ayo diminum, biar kalian kuat kayak nenek," ujar nenekku. "Makasih ya Mbah," kata Ratna. Dan ketika baru minum seteguk, Ratna tiba-tiba saja batuk dan hampir muntah. "Kenapa Ratna?" sambil aku usap-usap punggungnya. Nggak apa-apa, keselak aja kok," kata Ratna, tapi aku melihat seperti ada hal yang disembunyikan. "Ayo, terusin dok minumnya, dihabisin," kata nenekku sambil mengelus tangan Ratna. Tak lama kemudian, ia pun masuk ke dalam kamar. Melihat nenek sudah masuk, Ratna pun bilang padaku, "Din, sorry ya, tapi asli deh, ini teh rasanya getir banget. Kayak ada pedes-pedesnya gitu. Ini teh apa jamu sih? Ah, kamu nggak biasa kali sama teh orang sini. Punyaku biasa aja kok, manis nih." Ratna pun terlihat kesal dan ia pun akhirnya tidak melanjutkan minum tehnya. Aku pun juga mulai heran sama dia. Kenapa pahit? Padahal teh aku ini ya rasanya enak dan wangi, manis, terasa madunya. Latihan pun kami lanjutkan kembali tapi hanya berlanjut 2 jam saja. Dan sehabis itu kita selesaikan sore-sore sambil menemani nenek ke pasar. Entah ada apa nenekku pergi ke pasar sore-sore. Karena kan umumnya orang ke pasar itu pagi. Nah, waktu kami ke pasar, Ratna pun kami tinggal di rumah sendirian karena memang demamnya belum pulih. Aku dan nenek ke pasar ternyata bukan untuk beli bahan makanan, tapi untuk membeli beberapa kain dan aksesoris sanggul. Ya, nenekku memanglah terkenal suka dandan. Aku pun dulu suka diajak juga waktu kecil untuk beli beberapa riasan wajah. Selesai dari pasar, aku pun agak heran dengan tatapan beberapa warga di desa ini yang rata-rata melihat kami berdua dengan tatapan sinis. Namun ketika aku melihat ekspresi nenek, ya nenekku seperti terlihat cuek saja, seperti tidak peduli. Setelah becak tiba di halaman rumah, kala itu aku melihat dari kejauhan Ratna sedang duduk di depan rumah sambil selimutan dan di tangannya tergenggam sebilah pisau. Turun dari beca, aku pun langsung berjalan mendahului nenek dan langsung menghampiri Ratna. "Kamu ngapain selimutan gitu sambil bawa pisau?" tanyaku pelan pada Ratna. "Aku mau balik sekarang," jawabnya sambil agak berbisik. Aku pun bingung, heran apa yang terjadi dengan Ratna. Aku pun memohon padanya agar bertahan untuk 1-2 hari lagi. Ratna tak menjawab apa-apa, ia masih diam, tapi matanya menatap tajam ke arahku. Disinilah puncaknya. Di malam ini, Ratna tidur lebih dulu tanpa berbicara sama sekali. Terakhir kali dia bicara ya pas ketika minta pulang. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan malam itu, sekitar jam 2 dini hari persis, di jam yang sama ketika malam kemarin aku bangun, aku kembali merasakan tenggorokanku gatal lagi. Akhirnya, dengan rasa malas aku pun beranjak pergi ke dapur untuk minum. Tapi aneh, setelah aku minum, tiba-tiba aku merasakan mual yang teramat sangat hingga akhirnya aku pun muntah di dapur. Dan betapa kagetnya aku ketika yang keluar dari mulutku ternyata gumpalan hitam yang bercampur darah. Aku jijik, aku takut, akhirnya aku pun berteriak memanggil-manggil nenek. Tapi yang keluar saat itu justru Ratna. "Loh, itu apa Din?" tanya Ratna panik. "Nggak tahu, aku nggak tahu. Aku takut," ujarku mulai menangis. Lalu Ratna pun memapahku menuju ke kamar. Dan setelah sampai di kamar, Ratna pun menanyakan keberadaan nenek. "Nenekmu mana?" tanya Ratna. Aku pun hanya menggeleng-gelengkan kepala dan Ratna keluar kamar mencoba mencari keberadaan nenekku. Aku sangat bingung kala itu. Nenek kamarnya berada di dekat dapur. Lalu kenapa ia tidak keluar saat aku berteriak sekencang itu? Nah, ketika Ratna masih di luar kamar untuk mencari nenek, saat itu samar-samar terdengar suara yang memanggil-manggil namaku dan sumber suara tersebut berasal dari luar kamar. Suaranya seperti tidak asing lagi di telingaku. Aku pun mulai beranjak keluar kamar untuk mencari tahu suara siapa yang memanggil-manggil aku kala itu. Dan saat keluar kamar, kala itu aku melihat di kamar depan, ya, tempat biasa aku latihan menari. Pintunya kala itu sudah terbuka dan disitulah aku melihat ada sesosok perempuan yang sedang duduk bersimpuh di depan cermin di sudut kamar.
Sosok ini mirip sekali dengan sosok ibuku. Sesaat aku pun terdiam terpaku, terus menatap sosok perempuan itu dan memang benar, itu adalah ibuku. Kok bisa malam-malam seperti ini ibu ada di sini? Kapan ibu datang? Dan kenapa dia tidak mengabariku? Semua pikiran berkecamuk di kepalaku sampai akhirnya aku pun memberanikan diri untuk menegur. Bu, ibu, kok di sini? Ibu kapan datang? Tanyaku bergetar. Sosok mirip ibu pun hanya terdiam, tak menjawab. Perlahan ia menengok ke arahku, lalu ia berdiri dan pergi begitu saja melewatiku, tapi tatapan matanya kosong. Aku mencoba mengikuti ibu keluar hingga sampailah di lorong menuju dapur yang memang lorong itu sangatlah gelap, dan sosok mirip ibuku pun itu menghilang di gelapnya lorong menuju dapur. Aku yang benar-benar sudah sangat ketakutan sekali waktu itu tak berani lagi untuk kembali ke dalam kamar. Dan dengan setengah berlari, aku pun berlari menuju ke ruang tamu sambil terus-terus memanggil-manggil Ratna. Duh, kemana sih si Ratna ini? Aku yang bingung, aku takut sendirian. Aku pun terduduk di ruang tamu untuk menunggu Ratna muncul. Tak lama kemudian, samar-samar terdengar suara sinden bersenandung lirih. Ya, suaranya berasal dari arah kamarku. Ratna sudah di kamar, pikirku kala itu. Aku pun segera berjalan menuju kamarku, dan saat kakiku mulai melangkah memasuki kamar, aku pun terkaget ketika aku melihat ada seorang perempuan yang sedang menari menghadap lemari. Gerakannya gemulai, handal. Aku masih berpikir jika itu adalah Ratna, namun ketika orang itu perlahan menoleh menyamping, betapa terkejutnya aku ketika terlihat jelas wajahnya dari samping. Ya, itu adalah wajahku. Aku tersurut mundur. Ada apa ini? Ada apa ini? Aku tampar diriku sendiri berharap ini hanyalah mimpi. Dan masih dalam keadaan dia mematung terus memandangi sosok penari yang wajahnya sangat mirip denganku itu, tiba-tiba terdengar suara nenek seperti sedang mengobrol di dalam kamarnya. Anak perawan, masih wangi, kulitnya halus, rambutnya sama kayak ibunya. Namanya Dina. Mendengarkan hal itu, aku pun kaget lalu beranjak menuju sumber suara, ya, kamar nenekku. Dan ketika aku masuk ke dalam kamar nenek, di situ aku melihat lagi ada diriku sendiri yang tadi sedang menari di dalam kamarku. Tiba-tiba dia sudah ada di depan cermin rias kamar nenek tanpa ada nenek di sekitaran situ. Ternyata betul, karena kala itu nenek ternyata sedang berada di dapur, sedang berbincang dengan sesuatu, dengan sosok yang aku sendiri pun tak tahu apa itu, entah manusia atau bukan. Silhouetnya seperti perempuan yang memakai mahkota, tapi dia posisinya tuh tertidur di atas meja, terlungkup sambil tangannya mengadah ke dagu, setengah badannya ke bawah. Aku pun tak jelas. Intinya terlihat samar bahwa sosok ini tidak memiliki kaki. Aku yang semakin bingung dan takut pun mulai menangis. Aku terduduk tersimpu di lantai, tak kuat lagi dengan semuanya malam ini, dan tak lama kemudian akhirnya aku pun pingsan. Tiba-tiba aku tersadar sudah berada di pangkuan Ratna yang juga sedang menangis. Din, bangun dong Din, ayo bangun, aku takut. Di sebelah Ratna kala itu terlihat ada nenek. Raut wajahnya sangat tenang, tersenyum tipis seolah-olah tak terjadi apa-apa. Duk, bangun yuk, ayo mandi biar seger, ujar nenekku yang kala itu membuat aku kesal. Akhirnya aku pun bangun dan langsung bertanya ke nenek. Nek, sebenarnya Dina kenapa sih, Nek? Tapi nenek saat itu bilang, jika aku hanya pingsan saja, mungkin karena faktor capek atau lelah. Pingsan di kamar dan bangun ketika maghrib. Ya, aku ini pingsan di waktu subuh dan bangun di waktu maghrib. Waktu yang cukup lama. Sudah, sekarang kamu mandi ya. Setelah itu kita makan malam. Nenek sudah siapkan makan malamnya, ujar nenek sambil berlalu begitu saja pergi ke arah dapur. Kita harus pulang, Din. Ini udah nggak beres, Din. Ini udah nggak beres, ujar Ratna yang ketakutan. Oh iya iya, oke. Besok kita pulang, jawabku. Nggak bisa besok. Kita harus pulang sekarang. Aku udah nggak tahan.
Kalau kamu nggak mau, aku pulang sendirian nggak apa-apa, ujar Ratna lagi sambil menangis. Iya baik-baik, kita pulang malam ini setelah makan malam. Yuk, kita beres-beres dulu yuk. Jawabku yang memang juga sudah sangat takut jika harus berlama-lama di rumah nenek. Apalagi jika harus melewati satu malam ini lagi. Tak bisa kubayangkan apalagi yang akan menimpa kami berdua malam ini. Dan ketika kami bertiga sudah terduduk untuk makan malam, kala itu aku melihat Ratna menatap aku selama di meja makan, seolah-olah meminta aku segera berucap ke nenek untuk segera pamitan. Nek, aku malam ini pulang ya, kataku. Loh, kok buru-buru banget, Din? Kan baru 4 hari, bilangnya seminggu, kata nenek. Ratna sakit, Nek. Aku pun juga sudah cukup belatinya. Besok-besok aku kesini lagi deh, Nek. Loh, nggak bisa gitu dong. Ucapan nenek terdengar tinggi walaupun masih terlihat ramah di wajahnya. Loh, emangnya kenapa, Nek? Kan udah cukup lah ya 4 hari. Ini juga nggak diduga-duga. Aku sakit, Ratna pun sakit. Kala itu nenekku diam saja seolah ada yang ia sembunyikan. Ya sudah, pulanglah. Lain kali kamu pasti kesini lagi. Ucapan nenek itu seolah yakin jika aku akan kembali lagi ke situ. Akhirnya sekitar jam setengah 9 malam aku dan Ratna pun berpamitan pulang. Kami berangkat ke terminal dengan menumpang beca yang mangkal di ujung pos desa. Dan akhirnya kami pun berhasil mendapat bus yang berangkat malam itu juga. Di dalam bus pun aku mulai bertanya pada Ratna. Rat, aku penasaran deh sebenarnya. Kamu kenapa sih? Di situ raut wajah Ratna pun berubah menjadi kaku. Dia lama untuk menjawab, tapi akhirnya dia pun mulai menjawab. Nenek kamu itu nggak bener loh, Din. Di hari pertama ke sana, aku udah lihat ada sesuatu di atap rumah nenek kamu, tapi aku nggak tahu itu apa. Kelihatannya seperti orang, tapi ngapain coba? Nah, di hari kedua, waktu aku ambil minum buat kamu yang waktu itu batuk darah, aku ngeliat nenek kamu gelagatnya aneh di kamar. Terus tiba-tiba tuh aku ngeliat ada ibu kamu duduk di sofa di ruang tamu. Dia duduk sambil menatap tajam ke arahku. Habis itu dia dia kayak ngeludah. Tapi Din, ibu kamu itu dipocongin. Makanya kan aku lari-lari masuk kamar sampai akhirnya airnya tumpah-tumpah. Dan yang bikin aku tambah kesel, waktu waktu kamu sama nenek kamu ke pasar itu aku kan tidur. Tapi aneh banget, ada yang selalu manggil-manggil nama kamu dari arah luar, tapi arahnya dari belakang. Waktu aku cek, nggak ada apa-apa. Habis itu tiba-tiba dari kamar nenek terdengar suara bersin laki-laki. Nah, di situ aku panik banget, Din. Akhirnya aku lari ambil pisau di dapur. Aku nggak mikir setan, tapi aku takut itu perampok. Jadi aku lari dari pintu belakang dan nungguin kamu. Ya sambil nenteng pisau. Di situ pun aku tertegun mendengar penjelasan Ratna. Nah, waktu kamu pingsan, aku tuh keluar, coba manggil-manggil nenek. Saat itu nenek kan ada di halaman belakang. Tapi aneh, dia itu lagi mandi, Din. Kan aneh banget. Masa jam 2 pagi dia mandi? Tapi bodo amat, waktu itu aku paksa aja pulang. Akhirnya nenek mau pulang. Nah, waktu sampai kamar, tuh aku ngeliat kamu lagi nari-nari gitu di depan cermin. Pas aku sentuh, kamu langsung pingsan. Aku disuruh angkat kamu ke ruang tamu. Sampai akhir aku pun ketiduran karena capek nangis terus. Aku ketiduran tuh sampai siang. Nah, sorenya nenek kamu itu entah dari mana deh, dia baru balik dan bener-bener tanpa ngerasa panik sedikit pun. Akhirnya gak lama kamu bangun. Mendengarkan semua penjelasan Ratna yang jauh beda dengan yang apa aku alami, aku betul-betul kaget. Aku pun bercerita balik tentang apa yang aku rasakan. Ratna pun juga terlihat kaget. Dan kita yakin jika saat itu sudah bukan dunia ini, tapi apa itu mimpi? Kami pun akhirnya berdua berpelukan, bersyukur kami berdua masih bisa selamat dan masih bisa pulang ke rumah. Dan singkat cerita, setelah aku sudah tiba di rumah hingga beberapa hari ke depan, kondisi badanku belum juga membaik. Aku sudah berobat ke dokter tapi masih belum ada perkembangan. Disinilah aku pun memutuskan untuk bertanya pada ibuku. Bu,
Sebenarnya nenek kenapa sih kok Dina nggak boleh ketemu? Ibuku kala itu terdiam cukup lama hingga akhirnya aku pun tinggal pergi masuk ke dalam kamarku. Dan ketika aku mau tidur, tiba-tiba saja ibu masuk ke kamarku. Tadi kamu nanya nenek, emangnya kenapa? Hah? Kamu pengen banget ketemu? Iya bu. Oke, kamu sekarang sudah dewasa. Sepertinya sudah saatnya kamu tahu bahwa nenek itu sebenarnya bukan orang baik. Kenapa ibu betul-betul nggak mau aja kamu kenal dia? Bahkan ibu sendiri pun takut untuk ketemu dia. Karena nenekmu itu selalu mencari pewaris peliharaan dia, Dina. Waktu ibu masih muda, ibu juga dipaksa ikut sanggar. Tapi sebenarnya ibu tahu apa tujuan dia. Ya, ibu nggak mau dong jadi pewaris atau apapun itu aliran dia. Nah, kamu tahu nggak foto kakek di kamar nenek? Itu bukan kakek kandungmu, Din. Kakek kandungmu sebetulnya itu masih hidup. Tapi waktu ibu masih remaja, dia itu pergi ninggalin nenek. Saat itu ibu udah ingatkan sama nenek, jadi orang itu yang biasa saja. Jangan demi ketenaran, kecantikan, dan kepuasan dunia rela berbuat yang merugikan orang lain. Aduh, nenek kamu itu udah sering banget nikah, Din. Dan setelah ibu merantau ke Bandung, dia itu sudah menikah dengan tiga laki-laki. Dan laki-laki terakhir yang dia nikahi itulah kakekmu yang pernah kamu jumpai waktu kamu kecil. Ya, baik kan orangnya? Nggak pantas padahal sama nenekmu yang seperti itu. Tapi dari semua pernikahan itu, nenekmu tidak pernah diberikan keturunan. Ya, hanya dengan suami pertamanya saja dikaruniai anak, yaitu ibu. Nah, ibu nggak tahu alasannya kenapa nggak punya anak, dan rata-rata kakek-kakekmu itu meninggal dengan tidak wajar. Sebetulnya nenek kamu juga sudah mau bertaubat semenjak menikah dengan kakekmu yang terakhir. Tapi karena kakekmu sudah meninggal lebih dulu, akhirnya nenekmu berulah lagi. Kamu ingat nggak dulu terakhir kita ke sana? Waktu itu ibu ngajak kamu pulang paksa kan? Karena apa? Karena saat itu dia meminta kamu untuk jadi pewaris peliharaannya. Nah, karena ibu udah membantah dari muda, ibu nggak mau jadi boneka dia. Ibu punya pendirian yang kuat dan ibu juga mau punya kehidupan yang normal. Dulu waktu tinggal sama nenek, sering banget deh ada perempuan yang entah itu siapa. Kadang ada, kadang pergi di rumah itu. Orangnya tuh cantik. Tapi ibu nggak yakin deh kalau dia manusia. Dia tuh semacam apa ya? Lumpuh. Sukanya duduk di atas meja makan. Nah, nenek kamu itu lebih perhatian ke dia daripada ke ibu. Makanya ibu selalu nyebut itu peliharaan nenek. Dan mendengarkan penjelasan ibu itu, aku sangat shock. Apa yang diceritakan ibu sudah pernah aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, dan kebenarannya betul-betul cocok sama dengan yang aku alami. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Aku yang polos dan bodoh ini bisa-bisanya melawan orang tua kemarin dan mementingkan ego sendiri hingga hampir saja membuat diriku celaka. Dan singkat cerita, hari itu adalah saatnya pentas. Aku sudah bersiap gladi resik, walaupun lutut dan sendi-sendiku kala itu masih terasa kaku, tapi aku tetap paksakan seolah tak pernah terjadi apa-apa. Riasanku juga sudah tertata rapi dan beres. Ratna terus menyemangati aku yang rapuh ini dari belakang panggung. Keren banget nih pasti lu, Din. Pasti kita nggak sia-sia kan perjuangan kemarin. Yuk, semangat, Din. Mendengar itu pun aku merasa lebih lega. Setting panggung dan sambutan pun sudah mulai terdengar. Suara musik tarianku dimulai. Aku pun mulai masuk ke pelataran. Kala itu aku mulai menari dengan santai dan menutup mata agar aku bisa menghayati musik dan gerakan. Seketika aku seperti terhanyut. Dan ketika aku membuka mataku, aneh. Kenapa tiba-tiba aku menari di hadapan orang-orang berseragam yang keseluruhannya bermuka rata? Ya, tidak ada ekspresi di sana. Hanya ada satu orang saja yang terlihat menyeringai di sudut penonton. Ya, itu adalah nenekku. Kapan dia datang? Aku benar-benar sudah hilang fokus. Di setiap gong yang dipukul, mataku dipejam. Keadaan tiba-tiba berubah lagi menjadi aula kampus. Yang aku lihat di sana orang tua, mahasiswa dan mahasiswa lain. Setelah gong dipukul lagi, keadaan berubah lagi. Begitu seterusnya.
Dan ketika gong terakhir dipukul, keadaan berubah. Di sini tanpa penonton, cuma ada seseorang yang aku tidak kenal. Bentuknya seperti seorang perempuan, tapi posisinya membelakangiku. Aku berusaha fokus lagi, tapi di saat yang sama, aku kembali menunggu suara gong, berharap keadaan kembali normal. Tapi tak kunjung datang tabuhan gongnya, sampai akhirnya aku pun memejamkan mata. Tiba-tiba ada suara lirih perempuan. Mampus kowe Sam. Samirah adalah nama nenekku. Dan ketika aku tersadar kembali di atas panggung yang sebenarnya, kala itu semua penonton terdiam. Dengan tatapan semua penonton yang bingung, apakah aku salah gerakan? Apakah aku aneh? Akhirnya aku berusaha fokus dan pecah. Sesaat aku merasa seolah-olah ada ribuan es batu menimpa punggung dan kepalaku, aku pun terjatuh. Dan setelah itu, aku tak ingat apapun. Aku pingsan. Tak lama kemudian aku pun terbangun di antara kerumunan temanku dan kru kesehatan. Di sebelahku ada penabuh Gendang dan Ratna. Aku tadi kenapa, Rat? Kamu itu kesurupan, Din. Kok tarian kamu jadi kasar gitu sih? Semua orang kecewa loh sama kamu. Aku juga malu. Kenapa kamu kayak gitu? Kaki kamu hentak-hentakin di panggung. Orang-orang pada takut semua, Din. Makanan semua kamu makan, yang ada di meja dosen juga kamu makan. Setelah menjelaskan dengan singkat, Ratna pun pergi. Tinggallah aku, petugas, dan penabuh Gendang tadi. Mbak, kalau bisa abis ini mbaknya diruqyah saja ya, atau ke orang pintar. Ini sepertinya bahaya. Bisa jadi nanti mbaknya nggak bisa menikah dan punya anak. Nggak apa-apa kok mbak, ini bisa diselesaikan kok. Makanya menari itu tujuannya untuk keindahan dan menyampaikan pesan. Tapi sepertinya mbak ini punya tujuan lain di sini. Dah, habiskan dulu tehnya. Saya pamit ke depan dulu. Aku pun bingung, apa maksudnya? Tapi aku mencoba mengiyakan saja. Acara memang menjadi kacau dan aku betul-betul malu dengan semua orang di kampusku. Ya, aku tidak profesional. Orang tuaku juga ada pada saat itu, walaupun telat. Tapi tetap saja Ratna membocorkan semua yang terjadi. Dan ibuku pun marah besar. Tapi bapak tetap menenangkan. Setelah kejadian di panggung kampus, aku pun dibawa orang tuaku untuk diruqyah ke seorang ustadz. Dan akhirnya setelah itu kondisiku perlahan membaik. Sendi-sendiku pun sudah tidak terasa sakit dan aku pun sudah mulai doyan makan lagi. Sebulan setelah kejadian itu, nenekku pun ditemukan meninggal gantung diri. Tapi kata sebagian orang-orang kampung, nenek itu sebenarnya dibunuh orang. Karena menurut beberapa warga ada yang janggal di kematian nenek. Tapi sampai sekarang pun tak ada yang tahu siapa yang membunuh nenek dan apa motifnya. Aku tentu sedih mendengarnya, tapi aneh, ibu dan bapakku terlihat puas. Aku pun sempat balik lagi ke desa untuk mengurus pemakaman nenek. Ya, aku tetap berusaha menjadi orang yang pemaaf. Aku tetap sayang dan akan selalu mendoakan nenekku, walaupun nenekku sudah berusaha mengambil jiwaku. Semoga saja tarian-tarian daerah tetap ada seiring perkembangan zaman. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan tarian seperti nenekku. Dan ketenaran juga bukan segalanya di dalam hidup. Kecantikan dan ketampanan bukanlah hal penting untuk kelangsungan hidup. Selesai. Ya itu dia teman-teman ceritanya. Wow, cukup panjang dan ini horor yang berbeda ya. Jadi luar biasa, belum pernah disampaikan di Extreme Movie ini. Yang pasti syarat akan hikmah ya yang bisa kita ambil. Jadi silakan teman-teman mungkin diambil yang baik-baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Jadi di sini seperti yang sudah disampaikan tadi di akhir, semoga tarian-tarian daerah tetap lestari ya seiring perkembangan zaman. Jadi jangan juga untuk disalahgunakan seperti kisah yang barusan yang disalahgunakan oleh nenek dari Dina. Jadi mari kita lestarikan budaya kita tapi tanpa ada hal-hal lainnya. Itu saja dari kita. Buat yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol like-nya. Buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan buat yang
belum subscribe silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya, dinyalakan loncengnya biar nanti tidak ketinggalan notifikasi dari konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata, oh iya, buat yang punya cerita, buat punya kisah bisa dikirimkan ke email kami maupun nomor handphone kami yang bisa lewat WhatsApp maupun Telegram. Nanti kita tampilkan di deskripsi video ya. Oke, itu aja. Saya mohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dibukakan pintu maaf. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin.